Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Syakira Wibowo dari 11 Perwakilan 1. Di sini saya akan membuat video PPKN, yaitu membahas materi tentang elemen Pancasila dan elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di elemen Pancasila, saya akan membahas unit 2, yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, saya akan membahas materi unit 1, yaitu ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Oke, saya akan mulai membahas tentang elemen pertama, yaitu Pancasila unit 2, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dasar negara adalah Pancasila. Negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila, perlu diketahui bahwa ideologi Pancasila terdapat 3 tataran menurut Mordiono. Yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat abstrak dan tetap. Nilai dasar merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Berikut contoh nilai dasar. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang bersikap kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu, dan juga harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan mengacu serta berlandaskan pada nilai dasar yang dijabarkan. Nah, lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR, Presiden, dan DPR. Yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dan nilai praksis, nilai instrumental, dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Oke, di sini saya akan memberikan contoh menggunakan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai dasarnya yaitu persatuan. Nilai instrumentalnya yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 yang berbunyi negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A yang berbunyi lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36B yang berbunyi laku kebangsaan ialah Indonesia Raya. Kemudian ada nilai praksis. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan bersama. Konstitusi dalam bahasa Inggris
Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Ini ada apa, Bu? Ini nih, murid berandalan, melanggar aturan lagi. Kok cuma saya, Bu, yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum, Bu? Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali, tutup 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak ada loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Oke, selanjutnya saya akan membahas elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di unit 1, yaitu ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Konstitusi yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang memuat hal-hal menyerupai pelenggaraan negara. Konstitusi sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis adalah konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara.
Contoh konstitusi tertulis. Halo Sobat Parlemen, pada tanggal 16 Agustus 2022, tepatnya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, akan diselenggarakan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI, DPD RI, dan rapat paripurna DPR RI. Agendanya yaitu: pertama, pembukaan sidang tahunan MPR RI sekaligus pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2022 oleh Ketua MPR RI. Kedua, pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sidang bersama DPR RI, DPD RI dengan agenda pidato pengantar sidang bersama DPR RI, DPD RI oleh Ketua DPR RI. Selanjutnya, yaitu pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Rapat paripurna DPR RI dengan agenda: pertama, pidato pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2022-2023 oleh Ketua DPR RI. Kedua, pidato Presiden dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Dilanjutkan dengan penyampaian rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya, serta surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Seluruh agenda tersebut akan disiarkan secara langsung di akun resmi media sosial DPR RI. Jangan lupa dicatat ya. Kalian tentunya pernah dengar kata konstitusi, apalagi mahasiswa atau lulusan dari fakultas hukum atau politik di tingkatan universitas. Kata konstitusi mungkin kita jumpai pas kita baca koran, nonton TV, atau main HP. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu konstitusi? Secara sederhana, pertanyaan apa itu konstitusi dapat dijawab dengan pengertian: konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga negara, termasuk kewenangan dan batasan kewenangan lembaga-lembaga itu. Banyak ahli hukum juga membagi pengertian konstitusi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada juga ahli hukum yang mengatakan bahwa konstitusi mencakup keseluruhan hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah. Misalnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi adalah dokumen tertulis mengenai hukum dasar suatu negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dan Konstitusi 1787 di Amerika Serikat. Pengertian dalam arti sempit inilah yang sering digunakan oleh orang saat mengucapkan kata konstitusi. Gagasan konstitusionalisme sudah dipelopori oleh manusia sejak zaman kuno, lewat kata politeia dalam bahasa Yunani dan constitutio dalam bahasa Latin. Tapi, kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian konstitusi di zaman kita. Kata konstitutio misalnya digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut tindakan legislasi oleh kaisar atau untuk melaksanakan perintah kaisar. Walaupun ada perbedaan,
semua konstitusi tetap menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Karena kekuasaan itu sendiri memang perlu diatur dan dibatasi. Berlakunya konstitusi tergantung pada konsep kedaulatan yang dianut oleh suatu negara. Negara dengan paham kedaulatan rakyat menjadikan rakyat sebagai sumber berlakunya konstitusi. Sebaliknya, dalam paham kedaulatan raja, rajalah yang menjadi sumber berlakunya konstitusi. Inilah yang disebut constituent power. Sedangkan isi atau materi konstitusi disebut constituent act. Tapi, karena paham konstitusionalisme modern bertujuan untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut, maka mutlaknya kekuasaan raja atau penguasa merupakan lawan dari gagasan konstitusionalisme modern. Unsur atau isi konstitusi biasanya memuat aturan-aturan pokok tentang hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, kedaulatan dan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, tugas lembaga-lembaga negara, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Sekian penyampaian materi dari saya, elemen Pancasila dan elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih.